Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan peran, status, maupun kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok sosial, baik berupa peningkatan, penurunan, atau perubahan wilayah atau domisili. Kalian tentu berpikir, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Untuk melakukan mobilitas sosial, ada beberapa saluran mobilitas yang bisa digunakan. Berikut adalah contoh saluran mobilitas sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang sosiolog bernama Pitirim Asorokin, yaitu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi militer maupun paramiliter yang dibentuk oleh negara sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam sebuah negara. Selain itu, angkatan bersenjata juga dibentuk sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Dalam organisasi angkatan bersenjata ini terdapat jenjang status atau pangkat yang bertingkat-tingkat. Jenjang status ini biasanya diperoleh seorang angkatan melalui sebuah proses yang membutuhkan waktu dan kemampuan atau kecakapannya sebagai seorang prajurit. Oleh karena itulah, angkatan bersenjata sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal, melalui kenaikan pangkat atau jasa tertentu yang dilakukannya. Contohnya, seorang tentara dengan pangkat letnan 1 mendapat kenaikan pangkat menjadi mayor setelah beberapa tahun mengabdi. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan sebuah lembaga yang mengurusi atau mengatur tentang segala hal terkait pemeluk agama dengan ritual agamanya. Lembaga agama biasanya dijadikan rujukan utama bagi para pemeluk agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dalam sebuah komunitas sosial. Seseorang yang memiliki peran dalam sebuah lembaga keagamaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan statusnya di mata masyarakat. Misalnya, seorang yang ditunjuk sebagai ketua MUI daerah, maka dia akan dihormati dan menjadi rujukan bagi warga di daerah tersebut untuk bertanya dan mencari fatwa. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah Majelis Ulama Indonesia, adalah lembaga fatwa di Indonesia. Kemudian gambar berikutnya adalah beberapa potret dari ulama-ulama di Indonesia. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat. Ada 3 macam lembaga pendidikan yang kita kenal, yakni lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan sendiri berfungsi untuk memberikan sejumlah pengetahuan dan keterampilan kepada seseorang atau siswa sehingga kualitas sumber daya mereka akan meningkat. Selanjutnya, peningkatan kualitas diri ini akan membuka banyak kesempatan bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial vertikal atau menaikkan status dan perannya dalam masyarakat. Seseorang dengan pendidikan tinggi tentu lebih memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Hal inilah yang dimaksud dengan istilah pendidikan sebagai sosial elevator bagi mobilitas sosial seseorang. Contohnya, anak petani yang berhasil mendapat beasiswa dan menyelesaikan pendidikan dokter, lalu bekerja sebagai dokter sehingga bisa menaikkan taraf ekonomi keluarganya.
Lembaga politik. Organisasi politik adalah sebuah organisasi yang berkecimpung dalam urusan politik dan kenegaraan. Atas dasar itu, organisasi politik memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah tatanan sosial dalam sebuah negara. Dengan peran tersebut, sudah tentu organisasi politik bisa menjadi kendaraan bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Sebagai contoh, seorang aktivis sosial yang juga anggota partai politik mencalonkan diri sebagai kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perannya selama menjadi aktivis sangat positif, sehingga dia mendapat mayoritas suara rakyat dan terpilih sebagai salah satu anggota DPR. Ini adalah lambang DPR RI. Lembaga ekonomi. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang melakukan kegiatan dengan tujuan untuk meraih laba atau keuntungan. Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan pemerintah seperti Persero, Perum, Perjan, dan perusahaan swasta seperti firma, CV, PT, dan koperasi. Selain itu, ada bentuk organisasi ekonomi lainnya seperti joint venture, yayasan, holding company, dan lain-lain. Sebuah organisasi ekonomi sangat memungkinkan menjadi saluran mobilitas bagi seseorang melalui pendapatan atau penghasilan serta jabatan yang bisa diraih dalam organisasi tersebut. Dengan bekal pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, seseorang bisa meraih jabatan dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga status sosialnya pun semakin meningkat. Contohnya, seorang karyawan yang berprestasi dan cukup lama mengabdi dalam sebuah perusahaan mendapat promosi sebagai manajer di salah satu cabang perusahaan. Selain gajinya menjadi lebih besar, maka statusnya juga berubah dari karyawan biasa menjadi seorang manajer. Organisasi keahlian. Organisasi keahlian merupakan sebuah wadah bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Di sini, seseorang akan berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang seprofesi. Bergabung dalam sebuah organisasi keahlian secara tidak langsung bisa meningkatkan status sosial seseorang, serta pengakuan akan keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang wartawan yang tergabung dalam AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, maka dia akan lebih mendapat pengakuan dari kawan-kawan seprofesinya daripada ketika dia tidak bergabung dengan organisasi keahlian manapun. Kalian bisa lihat di gambar ini. Gambar pertama adalah PGRI. Ini adalah organisasi keahlian untuk guru, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan gambar kedua adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Lembaga perkawinan. Contoh saluran mobilitas sosial yang terakhir adalah perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan hukum yang menghubungkan dua manusia dalam sebuah tatanan sosial yang disebut keluarga. Perkawinan bisa menjadi sarana mobilitas sosial ketika salah satu dari dua orang yang menikah memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Sebagai contoh adalah ketika seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana kemudian dinikahi oleh laki-laki kaya raya dari keluarga yang terpandang, maka secara tidak langsung derajat sosial wanita tadi akan ikut naik. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.